بالمبحث الأول في معنى التخريج في اللغة والاصطلاح. كبر الخط شوية. طبعا هذا مأخوذ من كتاب المدخل إلى علم التخريج، وسوف أضع في المجموعة. هذا الكتاب سأضعه في المجموعة. طيب، في معنى التخريج في اللغة والاصطلاح والفرق بينه وبين العزو المجرد. ألف، في اللغة التخريج في أصل اللغة مأخوذ من خرج. قال ابن فارس: الخاء والراء والجيم أصلان. وقال: فالأول أي الأصل الأول أصلا بمعنى معنيان أصليان. هذا من مصطلح ابن فارس في المقاييس، معجم مقاييس اللغة، كتاب من كتب المعاجم اللغوية. وابن فارس يعتني بذكر أصل أو أصول، أي apa ya artinya, makna asli dari setiap kalimat dalam bahasa Arab. Jadi makna aslinya mungkin ada dua, ada tiga, atau satu barangkali. Fa makna kharaja lahu ma'nayani asliyan. Fal awwal an-nafadhu 'anil syai', menembus sesuatu. Watsani ikhtilafu launain, perbedaan dari dua warna gitu ya. Dua warna yang berbeda. Fa ammal awwal, bentuk dari kata-kata kharaja yang pertama itu, faqauluna kharaja yakhruju khurujan. Wa amma al-aslul akhar ay al-ma'na al-akhar fal kharaju launani baina sawadin wa bayad. Al-kharaj, kharaja ay al-kharaj itu artinya warna antara hitam dan putih. Jadi abu-abu ya, dalam bahasa kita al-kharaj itu artinya abu-abu. Jadi kata-kata kharaj itu hanya punya dua pengertian ini. Salah satunya merujuk kepada an-nufudhu 'anis syai', keluar dari sesuatu, menembus. Ya, nembus itu kan sesuatu yang keluar, menembus sesuatu, tadi keluar dari situ. Jadi semua kata-kata ana akhruj minal bait artinya antum keluar dari rumah. At-takhrij dalam pengertian hadis juga merujuknya ke makna yang pertama ini. Karena hadis itu tadinya ada dalam lipatan-lipatan kitab, dalam lembaran-lembaran yang kita nggak tahu di mana lokasinya, dia bisa kita keluarkan. Adapun makna dasar yang kedua itu tidak ada hubungannya dengan ilmu takhrij di sini. Wa qala wa minal bab ardun mukharrajatun idza kana nabtuha fi makanin duna makan wa kharrajatir ra'iyatul marta'a idza akalat ba'dhan wa tarakat ba'dhan. Ya, ini kaitannya dengan makna yang kedua berarti ya. Tidak sama ketika suatu lapangan gitu, sepetak tanah ditumbuhi pepohonan di sebagian sisinya, di sisi yang lain tidak ada pohonnya, berarti kan berbeda antara satu sisi dengan sisi yang lain. Fahadha yarji' ilal ma'na tsani, ikhtilafu launain. Perbedaan dua penampakan, dua penampilan yang berbeda. Kadzalik wa kharrajatir ra'iyatul marta', ketika hewan yang digembalakan itu memakan rerumputan di salah satu sisi dan tidak memakan di sisi yang lain, fahadha yarji' ilal ma'na ats-tsani. Idzan ya syabab, kalimat kharaja kam laha min ma'nan? Ajibu. لها معنيين. المعنى الأول النفاذ عن الشيء. النفاذ عن الشيء. والمعنى الثاني اختلاف اللونين. طيب.
ننتقل الآن إلى معنى في اصطلاح المحدثين. يقول المؤلف وهو شيخنا الشيخ عبد الصمد بن بكر العابد غفر الله له، قال: شاع استخدام كلمة التخريج بين الباحثين في علوم السنة. Sya'a yakni intashar, banyak digunakan oleh mereka-mereka yang meneliti ilmu hadis. Wal muta'arridhin lit-takhrij fi tahqiqatihim lil usulil khattiyah. Demikian juga orang-orang yang mentahqiq manuskrip hadis pasti akan melakukan takhrij juga. Bima'naha al-wasi' asy-syamil li mujarradil ikhraj wal 'azw. Nah, penggunaan istilah takhrij ini oleh mereka-mereka yang berkecimpung di bidang hadis, peneliti-peneliti hadis maupun penahqiq manuskrip hadis itu, mereka menggunakan takhrij dalam pengertian yang luas, bukan dalam pengertian eksklusifnya ya. Artinya pengertian yang luas itu mereka sekedar melakukan azu, ihalah, itu sudah dikategorikan takhrij. Illa annal muta'ammila fi sani' a'immatit takhrij fi kutubihim yastalhima minhu anna lahum ittijahan ila dhabti mawdu'it takhrij. Artinya, kalau kita perhatikan prakteknya para a'immah yang melakukan takhrij dalam kitab-kitab mereka, ya seperti Ibn Hajar, kemudian Ibn al-Mulaqin, wa ghairihim, Az-Zaila'i, Al-Albani min al-mu'asirin ya, dan yang lain-lain, kita bisa mendapatkan isyarat-isyarat bahwa mereka itu ingin membakukan pengertian takhrij, supaya takhrij ini tidak terlalu luas pengertiannya, maka mereka cenderung membakukan pengertian takhrij melalui praktek mereka. Wal bahthu fihi bi dhawabit tumayyizuhu an mujarradil azwi aw mutlaqil ikhraj. Dan mereka ingin membahas hakikat takhrij itu dengan menggunakan rambu-rambu, patokan-patokan, dhawabit, yang bisa membedakan antara takhrij yang benar-benar dengan sekedar ihalah atau azu, ya, atau sekedar menyebutkan akhrajahu fulan. Ya, ikhraj itu akhrajahu Tirmidzi, itu mujarrad al-ikhraj. Lakin aina akhrajahu? Hal huwa fi sunanihi am fi syama'il am fil ilal wa ma hukmuh? Itu kan nggak dibahas di situ. Tsumma qal, jadi para a'imah itu ingin membakukan ya, ingin supaya pengertian takhrij itu tidak demikian luas, jadi cenderung mereka memberikan patokan-patokan, rambu-rambu tertentu supaya lebih spesifik. ثم قال ولعل من أوائل من صرح بمعنى التخريج في اصطلاح المحدثين الإمامين السخاوي والسيوطي رحمهم الله. قال السخاوي: والتخريج إخراج المحدث الأحاديث من بطون الأجزاء والمشيخات والكتب ونحوها. At-takhrij, kata As-Sakhawi, artinya apa yang dilakukan oleh seorang muhaddits ketika dia mengeluarkan hadis-hadis dari istilahnya syekhnya seorang muhaddits. Misalnya al-muhaddits hadza lahu syekh ismuhu Ahmad bin Ali مثلا. فجمع أحاديث أحمد بن علي في جزء معين، فهذا يسمى مشيخة.
Ammal ajza al-hadithiyah, al-ajza itu juz' hadithi, di situ bisa macam-macam. Bisa berdasarkan topik atau berdasarkan alasan yang lain. Wal kutub, ya, kutub seperti as-sunan, as-sihah, al-masanid, al-ma'ajim. Jadi mengeluarkan hadis-hadis yang ada dalam berbagai macam kitab hadis tadi. Wasiyaquha min marwiyati nafsihi au ba'di syuyukhihi au aqranihi au nahwi dzalik. Nah, ini yang ditambahkan oleh As-Sakhawi ini menjadikan pengertian takhrijnya sempit sekali. Wasiyaquha. Di samping dia mengeluarkan hadis-hadis yang ada dalam berbagai kitab hadis tadi, al-muhaddits ketika melakukan takhrij itu menurut As-Sakhawi dia perlu juga menambahkan sanadnya dia. Jadi misalnya ada hadis bunyinya innamal a'malu binniyat. Ta'ammalu ma'i syabab. Innamal a'malu binniyat. Siapa yang meriwayatkan? Ada Al-Bukhari, ada Muslim, ada fulan. Setelah disebutkan di dari masing-masing referensi, si muharrij ini melakukan periwayatan dengan sanadnya dia. Misalnya qala al-muharrij qala haddatsani syaikhi fulan ibn fulan qala haddatsana syaikhuna qala haddatsana sampai ke Bukhari atau sampai ke Muslim atau sampai ke Nasa'i dan seterusnya. Wadih? Wadih. Atau min marwiyati syuyukhihi. Mungkin dia tidak punya sanad, tapi syekhnya dia punya sanad terkait hadis ini. Fahuwa yarwi min riwayati syaikhihi. Au qad yakunu lahu qarin, yakni lahu zamilun, dia punya teman satu angkatan ya, yang sama-sama menimba ilmu dari guru yang sama, temannya dia yang punya sanad, maka dinukil juga sanadnya. Qala zamiluna mathalan fulan qala haddatsani syaikhi sampai seterusnya ke imam min a'immati al-hadis yang meriwayatkan hadis misalnya innamal a'mal binniyat tadi. Jadi dengan adanya tambahan ini wasiyaquha min marwiyati nafsi, ini jadi sempit sekali. Ya, nanti hanya ada satu kitab yang cocok dikategorikan sebagai kitab takhrij kalau pakai pengertiannya As-Sakhawi, yaitu kitabnya Ibn Hajar, Nata'ijul Afkar kalau nggak salah. Kalau nggak salah itu ya. Tayyib. Thumma qala wal kalam 'alaiha wa 'azwiha liman rawaha min ashabil kutubi wad dawawin. Amma hadza ma 'indana mushkilah. Dhabit yang ketiga ini memang harus disebutkan. Hatta yatamayyaz at-takhrij min mujarradil 'azw. Ya. Kalau dhabit yang pertama itu masih masuk kategori mujarrad al-'azw wal ikhraj. Dhabit yang ketiga ini itu yang paling penting harus ada. Adapun yang kedua ini tambahannya As-Sakhawi dan itu secara prakteknya tidak harus. Ya, karena kalau kita cantumkan yang kedua ini wasiyaquha min marwiyati nafsihi ila akhirih, kalau kita cantumkan maka akan banyak sekali kitab-kitab takhrij yang tidak masuk dalam kategori kitab takhrij. Mafhum? Jelas ya? Baik. Waqad yutawassa' fi itlaqihi ala mujarradil ikhraji wal azu. Ini menunjukkan bahwa istilah takhrij itu kadang digunakan dalam pengertian yang longgar, yang lebih luas, walaupun hanya sekedar al-ikhraj wal azu. فكلامه رحمه الله اشتمل على الأمور التالية. أولا أن يكون المخرج للحديث محدثا أو من أهل الاختصاص بالحديث. نستفيد ذلك من قوله إخراج المحدث. Ya, ini kalau diterapkan juga jadi berat ini ya. Yang enggak muhaddits berarti enggak bisa melakukan takhrij nanti. ثانيا إخراج الحديث من كتاب أو نحوه من المصادر الحديثية. Thalithan riwayatuhu bis sanad. Nah, ini yang
sangat eksklusif ini. Riwayatuhu bis sanadi min marwiyati nafsihi au nahwi dzalik. Rabi'an al-kalamu alaihi tashihan wa tad'ifan wa ta'lilan wa nahwi dzalik. Termasuk al-kalam ala rijal jarhan wa ta'dilan. Ya. Khamisan qad yutawassa' fi itlaq at-takhrij ala mujarrad al-azw. Lakinnana hadha yaqul al-syekh al-muallif law aradna tatbiq hadha at-ta'rif ala min manahij al-ulama' fi at-takhrij najid annahu la yantabiq illa ala janibin min tilka al-manahij idh la yumkin tatbiquhu tamman ala manhaj al-imam az-Zailai fi nasb ar-rayah. Jadi intinya kalau kita terapkan ini syarat-syaratnya yang disebutkan oleh As-Sakhawi, maka kitab-kitab seperti Nasbur Rayahnya Az-Zailai nggak masuk kategori. Kitab Talkhisul Habir nggak masuk. Ya, karena apa? Az-Zailai maupun Ibn Hajar dalam kedua kitab ini tidak menyebutkan sanadnya dia. Dia hanya menukil ihalah, ya, ikhraj sama al-kalam. Al-kalam ala al-hadith, tashihan wa tad'ifan. Fahuma lam yasuqa al-hadith bi asanidiha ila muntahaha مثلا. Lakin, nah ini tadi yang Anda sebut ya, yantabiq hadha ta'rif ala manhaj al-Hafidz Ibn Hajar fi nataij al-afkar fi takhrij ahadits al-adhkar wa nahwihi. Nanti kalau kita cek kitab ini, modelnya Al-Hafidz itu menyebutkan sanadnya beliau terkait masing-masing hadis yang akan ditakhrij. Baru kemudian melakukan takhrij. Amma Suyuti, sekarang ta'rifnya Suyuti terkait takhrij. Mada qal? Utliqa fil istilah ala syai'ain. Ahadihima iradul hadits bi isnadihi fi kitabin aw imla. Wa minhu qawluhum kharrajahu al-Bukhari wa Muslim. Wa hadhihi al-ibaratu taqa'u lil magharibati katsiran. Ay kharrajahu. Orang-orang ulama Maghrib itu menggunakan istilah kharrajahul Bukhari. Kalau ulama al-Masyriq akhrajahu. Paham ya? Istilah kharraja dengan akhraja. Takhrij itu masdar dari apa ya, Syabab? Masdar dari fi'il apa? Kharraja. Kharraja. Amma al-ikhraj itu masdar dari fi'il Akhraja. ya. Fa ulama al-Maghrib atau al-Magharibah, al-Maghrib itu mulainya dari sebelah baratnya Mesir. Negara apa itu? Ayu daulah ala gharbi Masar. Libya, Ustaz. Naam, Libya wal Jazair wa Tunis wa Mauritania wa al-Maghrib ya ila al-Andalus, itu semuanya biladul Maghrib. Al-Maghrib al-Arabi. مصر فهو داخل من إلى بلاد المشرق. مصر، فلسطين، الشام، الجزيرة العربية والعراق ya, itu semuanya masuk ke bilad al-Masyriq dan seterusnya ke arah timur sana. Fa'ulama al-Maghrib yastakhdimun mustalah kharrajahu takhrijan. Wa ulama al-Masyriq yastakhdimun akhrajahu. ثاني الإطلاق الثاني عند السيوطي عزو الأحاديث إلى من أخرجها من الأئمة ومنه الكتب المؤلفة في تخريج أحاديث الإحياء والرافعي وغير ذلك تسمى تخاريج وكأنه من باب مجاز الملابسة أو على حذف مضاف أي بيان التخاريج. Jadi As-Suyuti mengatakan at-takhrij itu azwul ahadits ila man akhrajaha min al-a'immah. Fanarahu fi taqsimihi al-awwal ja'ala dhikra al-hadits bi sanadihi fi kitabin min al-kutub al-mu'tabarah takhrijan. Misalnya menyebutkan hadis dengan sanadnya, sekedar menyebutkan hadis dengan sanadnya itu sudah masuk kategori takhrij menurut As-Suyuti. Seperti Al-Bukhari indama dzakara hadis
إنما الأعمال بالنيات قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا فلان بن فلان إلى عمر بن الخطاب. يحيى بن سعيد الأنصاري قال حدثنا محمد بن إبراهيم التيمي قال حدثنا علقمة بن وقاص الليثي عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال رسول بينما نحن جلوس عند رسول الله إلى آخر الحديث. فهذا يسمى تخريج. ما فعل البخاري هنا مجرد ذكر الحديث بالإسناد، هذا يسمى تخريج. فكل كتب الحديث المسندة تخريج. صحيح البخاري تخريج، صحيح مسلم تخريج، سنن الأربعة، المسانيد، وهكذا. واضح يا شباب؟ نعم أستاذ. وأما على المعنى الثاني فجعل العزو إلى الأئمة كالبخاري ومسلم مثلا يسمى تخريجا. فإذا قلت هذا الحديث أخرجه البخاري في صحيحه، هذا عند السيوطي يسمى تخريج. ثم مثل السيوطي بكتب التخريج كتخريج أحاديث كتاب إحياء علوم الدين لزين الدين العراقي المسمى بالمغني. ثم فيما بعد نرى الإمام المناوي عبد الرؤوف في شرحه الموسوم بفيض القدير شرح جامع الصغير للسيوطي يكاد أن يصرح بتعريف جامع لعلم التخريج، وذلك عند شرحه لقول السيوطي وبالغت في تحرير التخريج. فقال ini السيوطي yang bilang ya وبالغت في تحرير التخريج، هذا كلام السيوطي. فماذا قال عبد الرؤوف المناوي؟ قال بمعنى اجتهدت في تهذيب عزو الأحاديث إلى مخرجيها من أئمة الحديث. Ditata ulang penyandaran hadis-hadisnya kepada para imam yang mentakhrij itu ditata ulang. Minal jawami'i was sunani wal masanidi fala a'zu ila syai'in minha illa ba'da taftish an halihi wa rijali makhrajihi. Jadi ketika beliau menyandarkan hadis itu ke Kutubul Jawami wa Sunan wal Masanid, beliau melakukan taftish, pemeriksaan terkait kondisi hadis dan para perawinya. Itu penjelasan Al-Munawi kepada maknanya As-Suyuti. Lianna As-Suyuti fi kitabih Al-Jami' As-Saghir itu menyebutkannya sangat singkat ya syabab. Lahidu ma'i. As-Suyuti faqat yaqul an Ibni Umar ha mim ya ham yakni Ahmad fi musnadihi مثلا Haq Baihaqi an Ibni Umar. Singkat banget. Tapi katanya Suyuti beliau tidak melakukan itu kecuali setelah memeriksa, meneliti hadis-hadis itu. Thumma yada'u rumuzan. Idza kana sahihan harfus sad, wa idza kana hasanan harful ha, wa idza kana dha'ifan harfud dhad. Jadi beliau menggunakan simbol-simbol ya untuk menyebutkan derajat hadis yang beliau nukil dalam kitab Al-Jami' As-Saghir. Jadi ini salah satu manzur huna. Kelihatan nggak syamilahnya? belum. La yadhar. دقيقة. الآن يظهر. نعم. الجامع الصغير.
الجامع الصغير. طيب هذا للسيوطي. انظر هنا: آتي باب الجنة فأستفته فيقول الخازن: من أنت؟ فأقول محمد، فيقول: بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. حاء ميم، إذن أحمد في مسنده، ميم هذا مسلم في صحيحه، عن أنس. هذا هكذا طريقة السيوطي في كتابه الجامع الصغير. أما هذا كلام الشيخ الألباني في صحيح وضعيف الجامع الصغير، لكن كلام السيوطي إلى هنا: بالغت في تحرير التخريج، yakni beliau benar-benar singkat dalam mentakhrij hadis. Itu dimaknai oleh manhu, oleh Abdul Rauf. Abdul Rauf al-Munawi dengan pengertian narji ila طيب. طيب dimaknai oleh Al-Munawi dengan pengertian ijtahadtu fi tahdhib azwil ahadith ila mukharrijiha min aimatil hadith min al-jawami' wa sanad fala a'zu. Ini tambahan pengertiannya ya. Fala a'zu ila syai'in minha illa ba'da taftish an halihi wa rijali makhrajih. Jadi Asyuti itu memeriksa dulu. Kemudian sebetulnya ada kode-kode yang dipakai oleh Asyuti di sini, cuman la yadhhar fi hadhihi at-tab'ah, la'allu fi tab'atin ukhra. هنا لا يظهر الرموز الذي استخدمه السيوطي. Ini bukan kitab aslinya ini. Ada ma'ahu tahqiq Syekh Al-Albani. Al-kitab al-asli laysa hakadha. السيوطي وضع رموزا: صاد يعني للصحيح مثلا، حاء للحسن، ضاد للضعيف. لكن هذا ليس هو الكتاب الأصلي، هذا ما يظهر معنا. طيب على كل حال ننتقل إلى كلامه الآخر. ففي قوله اجتهدت في تهذيب عزو الأحاديث من العزو وليس مجرد الإخراج ولا مطلق العزو. وكذا في قوله إلى مخرجيها من أئمة الحديث أنه يخصهم بتخريج الحديث من كتبهم دون غيرهم من المصنفين. Jadi tidak disebut takhrij kalau hadis itu disandarkan bukan ke kitab hadis yang ditulis oleh imam min a'immatil hadis. فإذا كان الباحث هذا يقول ذكره ابن كثير في البداية والنهاية، هذا ليس تخريجا، لأن البداية والنهاية ليس من كتب الحديث، هي من كتب التاريخ، والأصل أنها ليست الأحاديث إنما هي روايات تاريخية. أو مثلا ذكره ابن كثير في تفسيره، هذا ليس من كتب الحديث، كتب التفسير. Jadi menisbatkan hadis ke kitab yang bukan kitab hadis, hadza la yusamma takhrij. طيب. ثم يضيف إلى هذا العزو المخصوص أمرا مهما وهو الكلام على الحديث بعد التفتيش عن حاله ورجاله، فكأنه يشير إلى أن التخريج في اصطلاح المحدثين يجب أن يكون له ضوابط ومعايير تميزه عن مجرد الإخراج ومطلق al-azw. Jadi intinya menurut Asyuti, takhrij itu harus ada rambu-rambunya, tidak sekedar menyebutkan siapa yang meriwayatkan hadis ini titik, enggak. Harus ada
usaha untuk menjelaskan kondisi sanad maupun matannya, baru dinamakan sebagai takhrij. Wa ya'id dzalik ma jaa fi tarjamatil Muhibb at-Tabari, yakni Ahmad bin Abdullah. Ini bukan yang mufassir ya, tapi yang lain lagi, Muhibbuddin. Ya, lain dengan At-Tabari sahibut tafsir. At-Tabari sahibut tafsir mutaqaddim, tuwfiya sanah 310. Muhibbud hadak At-Tabari sahibut tafsir. Ahmad bin Abdullah bin Muhammad al-Makki المتوفى سنة 94 و600 في العقد الثمين. العقد الثمين حيث قال التقي الفاسي وله تواليف حسنة في فنون من العلم إلا أنه وقع له في بعض كتبه الحديثية شيء لا يستحسن، وهو أنه ضمنها أحاديث ضعيفة وموضوعة في فضائل الأعمال وفضائل الصحابة رضي الله عنهم من غير تنبيه على ذلك ولا ذكر إسنادها ليعلم منه حالها. وغاية ما صنع، ini lanjutan kalamnya At-Taqi Al-Fasi. غاية ما صنع أن يقول أخرجه فلان ويسمي الطبراني مثلا أو غيره من مؤلف الكتب التي أخرج منها الحديث المشار إليه، وكان من حقه أن يخرج الحديث بسنده في الكتاب الذي أخرجه منه ليسلم بذلك من الانتقاد، كما سلم به مؤلف الكتاب الذي أخرج منه المحب الطبري الحديث الذي خرجه، أو يقول أخرجه الطبراني مثلا بسند ضعيف كما صنع غير واحد من المحدثين في بيان حكم سند الحديث الذي يريدون إخراجه. Inti dari kutipan atau kritikannya At-Taqi Al-Fasi terhadap Muhibbuddin At-Tabari adalah bahwa Muhibbuddin At-Tabari ini dalam kitabnya Al-Iqdus Tsamin banyak menukil riwayat-riwayat maudhu dan dhaif tanpa menjelaskan. Beliau hanya mengatakan akhrajahu Tabrani, titik. Padahal harusnya dinukil sanadnya Tabrani. Jadi orang yang ingin meneliti hadis ini, dia bisa teliti karena ada perawi-perawinya, disebutkan perawinya. Atau kalau dia tidak menyebutkan perawinya, enggak apa-apa, tapi dikasihi hukum bisanadin dhaif. Ya, akhrajahu Tabrani bisanadin dhaif. Jadi jangan cuman akhrajahu Tabrani, wasakat. Akhrajahu Tirmidzi, wasakat. Jadi dari praktek-praktek ini intinya adalah huna at-takhriju fil istilah huwa azwul hadis ila man akhrajahu min a'immatil hadis. Ini penting. Jadi menyandarkan hadis itu kepada para imam ahlul hadis yang memang mengeluarkan hadis ini. Mengeluarkan itu artinya meriwayatkan dengan sanad dalam kitab mereka, kitab hadis. Itu langkah pertama. Langkah kedua, wal kalam alaihi ba'da taftish an halihi wa rijali makhrajihi. Mengomentari hadis ini setelah meneliti keadaannya dan para perawinya. Hal huwa maqbul am mardud? In kana maqbulan, hal huwa sahih am hasan am hal huwa sahih am hasan? As-sahih yani sahih li dzatihi aw li ghairihi, al-hasan li dzatihi aw li ghairihi. Hal yahtaj ila syawahid, hal hunaka syawahid ila akhirih. Ini semua masuk kategori takhrij karena ini merupakan komentar terhadap kondisi hadis sanadan wa matnan. Qala syekhuna huna fa kharaja bi qaulina a'immatul hadis man akhraja al hadis wa laysa min ahli al hadis aw laysa lahu ikhtisasun bihi fala yunzar ilaih. Contohnya kalau itu ada di kitab-kitab yang ditulis oleh orang-orang yang bukan termasuk ahlul hadis. Ini bukan takhrij namanya. Jadi tidak perlu jadi rujukan. La bud ayyakuna min a'immatil hadis.
wa dakhala tahtahu kutubu a'immatil hadits allati lam takhtas bimutunihi مثل كتب التفسير والتاريخ التي يسوقون فيها سند الحديث ومتنه. Tadi Anda sebutkan tafsir Ibnu Katsir. Ibnu Katsir tidak meriwayatkan hadis dengan sanadnya beliau. Tapi Ibnu Katsir terkadang menukil sanad dari Al-Bukhari atau Muslim atau Imam Ahmad atau Ibn Mardawai di tafsir, beliau menukil. Tapi kalau At-Tabari huwa yasuqul hadis wal athar bimarwiyatihi huwa. Ya. At-Tabari sahibut tafsir itu isinya adalah sanad kitab-kitabnya itu. Kitab tafsirnya isinya adalah sanad. Tapi kalau Ibnu Katsir tidak semuanya berisi sanad. Kalaupun ada, maka itu nukilan. Nukilan dari kitab-kitab yang sebelumnya. Bukan Ibnu Katsir sendiri memiliki sanad yang dia sebutkan sampai kepada Rasul, bukan. Undur huna hatta tatabayyan al-farq. Sa'ghayir. مثلا في سورة الفاتحة هو يفسر الآية تفسيرا مجملا بعد ذلك قال وهذا الذي قلنا في تأويل يعني التفسير تأويل ذلك هو معنى قول ابن عباس الذي الآن يذكر لنا مروياته إلى ابن عباس حدثنا به أبو كريب قال حدثنا عثمان بن سعيد قال حدثنا بشر بن عمارة قال حدثنا أبو روق عن الضحاك عن عبد الله بن عباس قال إن أول ما نزل به جبريل على محمد إلى آخره قال أبو جعفر فإن قال لنا قائل ثم يأتي هو بإسناد آخر وبهذا قلنا ذكر الإسناد الآخر نفس الإسناد هنا. فكتاب تفسير الطبري يعتبر من كتب أئمة الحديث وإن لم تكن متونه تختص بالحديث. فهمتم يا شباب؟ لكن قارن بين هذا وبين تفسير ابن كثير. في الفاتحة ابن كثير انظر لم يكن ينقل الأحاديث بالإسناد الكامل أحيانا يعزو هكذا انظر ثبت في الحديث الصحيح عند الترمذي وصححه عن أبي هريرة أين إسناده لم يذكر أحيانا يذكر عن الإمام أحمد بإسناد كامل قال الإمام أحمد فذكر انظر هنا قال الإمام أحمد بن محمد بن حنبل في مسنده حدثنا يحيى بن سعيد هل هذا يعتبر كتاب حديث؟ لا ابن كثير هنا ينقل الحديث من مسند الإمام أحمد إذن عندما تعزو هذا الحديث تعزوه إلى مسند الإمام أحمد لأنه الأصل وابن كثير نقل من المسند غالبا يفعل هذا بالمسند لأنه كان يحفظ المسند حفظا فهو يستحضر أحاديث المسند وهذا لا يفعله إلا من كان حفظ المسند حفظا لأن المسند ترتيبه ليس على الأبواب وإنما هي مرتب على الصحابة tema-temanya itu tidak teratur di musnad itu. Wa huwa yurid huna an ya'ti bi riwayah fi hadzal ma'na. Fala yumkin an yaf'al hadza illa idza hafiz al-musnad.
فهمتم يا شباب؟ فهمت. Jadi هذا يدل على انظر وهكذا رواه البخاري عن مسدد وعلي بن المديني كلاهما عن يحيى بن سعيد القطان به فهو يأتي ب طرق الحديث. فتفسير ابن كثير فيه نوع تخريج. Jadi Ibnu Katsir di sini ini juga melakukan yang masuk kategori takhrij, walaupun tidak meluas. Wa rawahu fi mawdhi'in akhar min at-tafsir, ini rawahu al-Bukhari wa Abu Dawud wa Nasa'i wa Ibnu Majah min turuqin an Syu'bah bihi. Cuman lebih sering beliau tidak mengomentari derajat hadis itu, karena biasanya kalau sudah ada dalam Bukhari ya khalas, sahih. Jadi yang disebut pertama kali justru Musnad Imam Ahmad. Ba'dan yulhiq al-Bukhari wa ghairihi min kutub as-sittah. Wa rawahu al-Waqidi an Muhammad bin Mu'adz al-Ansari an Khubayb bin Adi. Fa tafsir Ibnu Katsir ini mengandung takhrij. Tapi ketika kita mengihalahkan hadis ke sini, ini tidak sesuai dengan definisi takhrij karena beliau tidak menukil hadis dengan sanad beliau, tapi beliau menukilnya dari kutub al-hadis. Baik. Narja ila kalamina fi هذا. Baik. Idzan kata-kata aimatul hadis ini berarti takhrijnya hanya berlaku pada kitab-kitabnya aimatul hadis yang pakai sanad. Kemudian al-kalam alaih mengeluarkan takhrij yang tidak ada komentar apa-apa di situ. Hanya sekedar akhrajahu fulan wa fulan, titik. Baik. ما هي العلاقة بين التعريف اللغوي والتعريف الاصطلاحي؟ يقول بما أن الباحث في تخريج حديث ما يسعى إلى معرفة مصدر الحديث وإخراجه من بطون الكتب وبيان حاله وإبرازه للناس فذلك هو الإخراج والإظهار وهو ما تضمنه قوله النفاذ عن الشيء. Jadi yang tadi kita bahas di awal, pengertian takhrij yang makna aslinya itu an-nafadhu 'ani syai', itu ada hubungan dengan takhrij secara istilah, karena takhrij secara istilah itu adalah mengeluarkan hadis-hadis yang tadi ada di dalam kitab-kitab yang kita tidak tahu sebelumnya. Kalau ada hadis seperti itu dikeluarkan berarti menembus keluar dari kitab-kitab itu. Wa kadzalika qad la yatatarraqul bahith ila dzikri kulli riwayatil hadis alladhi yukhrijuhu bal yaktafi bil isyarah ilaiha bima yuwaddih al maqam. Dan ternyata di sini ada juga keterkaitan antara takhrij secara istilah dengan takhrij secara bahasa dengan makna yang kedua. Bahasa itu artinya maknanya dua, an-nafat an-syai' dan ikhtilafu launain. Karena biasanya orang yang mentakhrij itu tidak menyebutkan semua jalur. Dia hanya menemukan sebagian. Sehingga ada yang tidak dia sebutkan. Berarti tidak sama. Ada yang disebutkan, ada yang tidak disebutkan. Hadza yadkhul fi ikhtilaf launain. Nah. Dal dawabit at-takhrij wal farq bainahu baina mujarrad al-azw. Ini mungkin sebagai kesimpulan. Awalan ay yakuna at-takhrij min kutubi a'immatil hadits. Thaniyan al-kalamu 'ala al-hadits min haitsu al-qabul wal rad. Ya, ini ada komentar apakah diterima hadisnya ataukah tertolak, sahih, dhaif, ma'lul dan semisalnya. Thalithan azwul ahadits azwan bayyinan wadihan liyashula ar-ruju'u ila masadiriha allati ukhrijat minha. Jadi ketika melakukan azwu atau ihalah itu harus lengkap, harus jelas. Mathalan akhrajahu al-Bukhari fi ayyi kitab? Al-Bukhari lahu kutub, hal huwa sahih aw khalq af'al al-ibad aw al-adab al-mufrad aw madha? Aw at-tarikh qal akhrajahu al-Bukhari fi al-adab al-mufrad. Tayyib min fi ayyi kitab fi ayyi bab?
Fi kitabi kada, bab kada, hadis rakam kada. Nah, ini namanya bayyin wadih. ومن هذا يظهر لنا أن بين التخريج والعزو عموما وخصوصا. Jadi antara takhrij dengan azw itu memang ada keterkaitan secara umum maupun secara khusus. Ya, فكل تخريج يشتمل على عزو ولكن ليس كل عزو يتضمن تخريجا بالمعنى الاصطلاحي هنا. Setiap takhrij itu pasti mengandung azw, tapi tidak semua azw itu berarti takhrij. Kalau azw tanpa komentar itu namanya azw. فالتخريج لا بد فيه من الكلام على الحديث سندا ومتنا إضافة إلى العزو الذي هو مجرد الإخراج. Jadi takhrij itu azw plus komentar. طيب واضح يا شباب؟ هل من سؤال؟ تفضل. أحسن الله إليك. Dan kitab tafsir Ibn Kathir عندما نريد أن يعني نخرج من أحاديثه يعني نبدأ مباشرة إلى كتاب مسند الإمام أحمد. إذا وجدت الحديث في تفسير ابن كثير وابن كثير قد أحال هذا الحديث، مثلا قال الإمام أحمد في مسنده، فأنت ابحث في مسند الإمام أحمد، ابحث، إن وجدته فيه فالإحالة إلى المسند، وإن لم تجد فيه فلعله من الأحاديث الساقطة من المسند. Jadi kadang-kadang ada beberapa hadis yang tidak disebutkan oleh atau masalan ada yang tercecer gitu ya. Dalam musnad yang nyampe ke kita, hadis itu nggak ada. Tapi Ibnu Katsir menyebutkan dalam tafsirnya. Ibnu Katsir thiqah, imam. Fala'allahu waqfa ala nuskhatin hiya akmal min an-nuskhah allati wasalat ila aidina. Jadi itu masih boleh kalau kondisinya seperti itu. Faham tak? Nah, Ustaz. وكذلك إذا ذكر ابن كثير حديثا مثلا قال ابن مردويه في التفسير حدثنا فلان فلان. Nah, kitab Ibn Mardawih itu nggak ada, mafqud. Nisbah lana alkitab mafqud. Fahina idzin antum nggak punya pilihan lain, antum harus sebutkan apa yang disebutkan oleh Ibnu Katsir tadi dan ihalahnya ke tafsir Ibnu Katsir. Karena emang kitabnya Ibn Mardawih nggak nyampe ke kita. Wadah? Nah, jadi tafsir Ibnu Katsir itu termasuk sekunder ya, bukan primer. Karena pada dasarnya Ibnu Katsir menukil dari kitab-kitab yang sudah ada di masa beliau. Selagi kitab itu ada juga sampai ke kita, maka kita ihalahnya ke kitab aslinya. Tapi kalau kita cari di kitab asli nggak ketemu, berarti hadis ini termasuk yang tercecer. Kita sebut lam ajidhu fil musnad walakin dzakarahu Ibn Katsir fi tafsirihi bisanadihil kamil. Faqal haddatsana fulan 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 ila akhirih. Baru kemudian antum kaji para perawinya itu. Baik, ada soal yang akhir? طيب إذا لم يكن هناك سؤال آخر نواصل. هذه الأرض مستمر أو منقطع؟
مستمر. طيب إذن مستمر. ننتقل الآن إلى المبحث الثاني في أهمية التخريج وفوائده. يقول المؤلف غفر الله له: إن ممارسة تخريج الأحاديث والآثار وجمع النصوص الحديثية والتفتيش عنها في بطون الكتب مخطوطة ومطبوعة من جوامع ومسانيد ومصنفات وأجزاء ومشيخات، والنظر في أحوال الرجال وتراجمهم ومعرفة الوجوه المختلفة لرواية الحديث من تقديم وتأخير واختصار وزيادات في النص، كل أولئك. ما شاء الله, ini khobarnya baru di sini ya. Ini isemnya Inna panjang banget ini. Khobarnya di sini baru. Jadi semua praktek ini mengumpulkan nas-nas hadithiyah, meneliti ya, dari kitab-kitab macam-macam ini, mengkaji kondisi para perawinya dengan merujuk ke biografi mereka, terus memperhatikan ada perbedaan-perbedaan dalam riwayatkan hadis apakah tidak, ada takdim wa ta'khir, ataukah ada ikhtisar, ataukah ada ziyadat. Kullu ulaik, semuanya ini lahu fawaiduhul jammah. Yang ini namanya takhrij tadi ini. Takhrij yang disebutkan detail-detailnya ini memiliki fawaid yang sangat besar yang akan dirasakan oleh si peneliti maupun yang membaca hasil penelitiannya itu. Dua-duanya akan mendapatkan fawaid. Wala yasirul mar'u mahiran fi ilmi al-hadith hatta yumaris at-takhrij ilman wa tatbiqan. Orang tidak akan mahir dalam ilmu hadis sampai dia mempraktekkan takhrij, baik secara teoritis maupun secara praktis. Qala al-Khatib al-Baghdadi rahimahullah, kana ba'du syuyukhina yaqul man arada al-fa'idah falyaksir qalam an-nasakh wal ya'khudh qalam at-takhrij. Siapa yang ingin dapat faedahnya ilmu hadis, maka stop dari hanya menyalin saja. Mulailah mentakhrij. Ya, qalam an-nasakh itu pena yang hanya untuk nyalin. Copy paste aja sudah cukup, kopas-kopasnya. Mulailah sekarang melakukan takhrij. Waqal qalla ma yatamahharu fi ilmi al-hadith wa yaqifu ala ghawamidhihi wa yastathiru al-khafiyya min fawaidihi illa man jama'a mutafarriqah wa allafa mushattatah wa dhamma ba'dahu ila ba'd. Artinya jarang orang itu bisa menjadi mahir dalam ilmu hadis, bisa mengerti seluk-beluknya, bisa menggali faedah-faedahnya yang tersembunyi, kecuali illa man jama'a mutafarriqah. Orang yang mengumpulkan hadis yang tersebar di berbagai tempat, dikumpulkan dulu. Itulah takhrij. Wa allafa musyattatah, menyatukan serpihan-serpihannya. Oh, di sini ada tambahan lafaz A. Oh, di sana ada tambahan keterangan begini, keterangan begitu. Oh, ternyata ada perbedaan rafa' wal waqf. Wa dhamma ba'dahu ila ba'd, disatukan bagian-bagiannya yang tersebar tadi. Washtaghala bi tasnifi abwab, kemudian dia menyibukkan diri dengan menyusun bab-babnya. Wa tartibi asnaf, ini masuk kategori hadis dalam bab apa? Jenis hadis apa ini misalnya? Fa inna dzalikal fi'l mimma yuqawwin nafas. Semua praktek itu akan menjadikan orang ini punya keuletan. Wa yuthabbitul hifdz, dan hafalannya semakin kuat karena dia bolak-balik membaca hadis itu. Maka otomatis hafalannya akan semakin kuat. Wa yashhadut tab', mengasah instingnya dia. Wa yubsit al-lisan, menjadikan lidahnya itu lancar dalam mengungkapkan, menjelaskan derajat hadis. Wa yujayyidul bayan, penjelasannya juga semakin baik. Wa yakshif al-mushtabih,
wa yuwaddih al-multabis. Kalau ada perawi-perawi yang namanya mirip-mirip, dia bisa bedakan. Oh, yang ini adalah si fulan, dengan di hadis yang lain adalah si alan. Ya. Wa yaksib aidan jamil adz-dzikr wa takhlidahu ila akhir ad-dahr. Dengan usahanya jerih payahnya mentakhrij ini, dia akan mendapatkan sanjungan dan juga namanya dikenang sepanjang masa. Hadza kalam al-Khatib al-Baghdadi rahimahullah. Kama qala syair, yamutu qaumun fayuhyi al-ilmu dzikrahum wal jahlu yulhiqu amwatan bi amwati. ولا يكون ذلك إلا بالتخريج. هذا ومن تلك الفوائد، هذا طبعا كلام الشيخ، ومن تلك الفوائد التي يمكن أن نذكرها في هذه العجالة والتي نجنيها من التخريج. Di antara faedahnya takhrij itu adalah satu, tawthiqul hadis wa ma'rifatu darajatihi fi istilahil muhadditsin. Tawthiq itu artinya mendokumentasikan, ya, mencatat hadis, di mana hadis itu ada, dan mengetahui derajatnya menurut istilahnya ahlu hadis. Sahih, dhaif, hasan, ila akhirih. Thaniyan, ma'rifatuz ziyadati wan naqsi fi matnil hadis. Tahu kalau ada tambahan atau ada yang dikurangi dari matan suatu hadis. Dikurangi seperti ikhtisar. Ya. Fayu'raf ma huwa sahihun wa ma huwa syadzun aw munkarun aw mudraj. Tambahan itu ada kalanya sahih, ada kalanya tidak, syadz atau bahkan mungkar, tergantung siapa yang menambahkan. In kana thiqatan mukhalifan bidzalika man huwa awthaqu min aw jam'an min ats-thiqat faz-ziyadatu syadzah wa in kana az-zaidu dha'ifan faz-ziyadatu munkarah. Atau itu ditambahkan sebagai perkataannya si perawi, berarti itu mudraj. Nah, thalithan ma'rifatul wujuhil mukhtalifah li riwayatil hadis mimma yusa'idu fil istinbat as-sahih lil ahkamil fiqhiyah. Jadi apakah hadis itu hanya satu warna atau warna-warni? Kadang marfu, kadang mauquf, kadang mursal, kadang mausul. Kadang ada tambahan perawi di sanadnya, kadang nggak pakai perawi itu, atau ada perbedaan nama perawinya. Nah, ini termasuk al-wujuhul mukhtalifah. Kita jadi tahu setelah melakukan takhrij. Demikian juga ini menjadikan kita lebih teliti ketika ingin istinbat. Karena jangan-jangan kalau kita tidak tahu ini adalah tambahan yang syadzah, kita meyakininya sebagai ucapannya Rasulullah, fa nastambit minha hukman syar'iyyan, wa hadha khata'. Dan hadha laysa min kalamir Rasul, hadhihi ziyadah ghair thabitah. Jelas enggak? Wadih? Baik. Rabi'an, taswibun nas mimma yaqa'u fihi min at-tahrif aw at-tashif. Naam. Kadang-kadang kita menemukan dalam kitab yang sudah tercetak itu ada salah cetak. Taunya dari mana? Setelah kita takhrij. Ya, harusnya itu tertulis an, tapi tertulisnya ibn. Di semua jalur bukan fulan ibn fulan, tapi fulan an fulan. Cuman di kitab ini kok ibn fulan, idzan hada tashif atau tahrif. Kita bisa tahu setelah kita melakukan takhrij. Fanakhlus ila nassin sahih. Sehingga kita bisa sampai kepada nas yang sahih. Wadih? Wadih, Ustaz. Taswibul asma'i fil isnad. Ini juga bisa mengoreksi nama-nama perawi yang salah tertulis. Sawa'an fil makhtut atau fil matbu'. Wa tawdihul mubhamat wa taqyidul muhmalat. Kadang-kadang perawi yang mubham disebutkan an rajulin, itu disebutkan namanya dalam sanad yang lain, dalam tariq yang lain. Kita nggak akan tahu kalau kita tidak melakukan takhrij. Demikian juga an Sufyan. Sufyan man? Hal huwa ibn Uyainah am huwa Thawri
هنا سفيان مهمل أي غير منسوب، فنجد أنه نسب في طريق آخر، سفيان هو الثوري أو سفيان ابن عيينة. Kita jadi tahu setelah kita melakukan takhrij. Wa dhabtuha ad-dhabt as-sahih wa ghairi dhalik. Baik. سادسا فائدة تعود على الباحث نفسه وهي تكوين ملكة علمية لديه في إتقان تصويب النصوص. Nah, semakin sering dia melakukan takhrij, semakin terasah sikap kritisnya dia, sikap telitinya itu semakin terasah. Wa hadza ana ash'ur bihi. Ya, antum kalau sudah mentakhrij ratusan hadis akan terasa itu. Tapi kalau baru takhrij 1-2 hadis belum terasa. Ya, tahtaj an tukharrij 100, 200, 300. Nanti lama-lama kita punya kepekaan tersendiri. Taib. Nah, Soal ماذا لا ما نكتفي معنى العجالة يا أستاذ؟ ujalah itu apa ya? Cepat-cepat lah istilahnya. Nasta'jil. Di hadhil ujalah ya dalam waktu yang singkat ini yang tidak dalam rangka berpanjang lebar gitu kan. Syekh ma yurid an yatakalam bi kalam tawil. Hah? لا يريد أن يطيل الكلام. ايوه نعم لا يريد ان يطيل يبغى يختصر الكلام يعني. جزاك طيب. الله خير. وإياك. إذن هذه الفائدة كلما أكثر الإنسان من التخريج فإنه ملكة علمية في إتقان تصويب النصوص. Dia akan pandai dalam mengoreksi nas-nas yang keliru. وكذا إتقان عزوها وتوثيقها واطلاعه على أوجه الاحتمالات للنصوص العلمية ورواياتها. كما يوسع من أفقه العلمي. Semakin luas cakrawala wawasannya dia, jadi dia bisa mengikuti metodenya berbagai macam ulama dalam al-azw wal jarh wal ta'dil, itu akan terasa sekali. Kalau antum sering baca kitabnya Syekh Al-Albani nanti ikut-ikut gayanya Syekh Al-Albani. Kalau sering baca kitabnya Ibn Hajar nanti ikut-ikut gayanya Ibn Hajar. Wah hakada. Jadi terpengaruh dengan gaya dalam istinbat, dalam jarh wa ta'dil. Nah, هذا ما يتعلق بأهمية التخريج. هل من سؤال يا شباب؟ سؤال أستاذ بارك الله فيكم. تفضل. لماذا لا نكتفي بالفائدة السادسة بين الثالثة والرابعة والخامسة داخلة في السادسة؟ لا في الحقيقة yang keenam ini sifatnya setelah mengulang-ulang takhrij. Jadi yang 1, 2, 3, 4, 5 itu sekali kita melakukan takhrij itu kita bisa tahu. Tapi terkait hadis itu saja. Ya. Kalau kita sudah sering, sudah ratusan hadis kita takhrij, baru muncul yang keenam. Fahuwa akhas. Walakin man kharraja hadithan wahidan bitakrijin muwassa' fa innahu yastafid hadhihi al-fawaid. Ya. Ya'rif aina dzukira hadhihi al-ahadits wa kaifa hakama al-ulama ala hadha al-hadits wa hal hunaka khilaf fi turuqihi aw la wa hal hunaka akhta' mathalan waqa'a fi ba'd al-kutub am la wa hal hunaka rawin mubham surriha bismihi aw muhmal quyida aw dzukira nasabuhu am la, gitu loh. Paham enggak?
Itu satu hadis itu sudah bisa. Misalnya dalam hadis yang kita takhrij itu ada perawinya mubham. Setelah kita takhrij, oh kita jadi tahu ternyata yang mubham itu adalah fulan. Oh ternyata hadis ini maudhu karena disebutkan oleh Ibnul Jauzi fil Mawdu'at dan disebutkan oleh banyak ulama yang mengumpulkan hadis-hadis maudhu. Nah, itu sekali takhrij kita sudah tahu. Tapi itu khas li hadzal hadis. Fa idza aktsara min at-takhrij, ya, dia akan punya kepekaan. Ya, kepekaan itu karena dia menggeluti ilmu ini dalam waktu yang lama. Bisa dipahami ya? Ibaratnya peneliti di laboratorium. Orang yang meneliti satu jenis tumbuhan misalnya. Dia meneliti, dia akan punya beberapa pengetahuan yang tidak dimiliki oleh orang yang tidak meneliti tumbuhan itu. Tapi setelah dia meneliti tumbuhan A, B, C, D, E, 10, 20, 30, dia akan punya wawasan yang tidak dimiliki oleh orang yang baru meneliti satu macam tumbuhan. Misalnya, oh ternyata tumbuhan itu punya kemiripan. Ya, tumbuhan-tumbuhan ini punya kemiripan, bentuk selnya begini, karakternya begini. Wahakadha. Anta lama tashtagil bil hadith sinin min hayatik wa ikhtalat al hadith bidamika wa lahmik wa arafta yani masalan perawi-perawi itu sering disebutkan hanya dengan namanya saja, tapi ketika dia di tabaqah ketiga maka dia adalah Ibn Uyainah. Kalau di tabaqah kedua maka dia adalah As-Sauri. Nah itu taunya setelah kita sering berinteraksi dengan hadis. Paham ya? Fasadisah itu lebih eksklusif lagi daripada yang sebelum-sebelumnya. مفهوم أستاذ جزاكم الله خيرا. طيب. هل سؤال آخر؟ أنا أستاذ. تفضل. أسأل الله إليكم وبارك الله فيك. في قراءة كتب الألباني سبق أكثر في حركته وإذا تعودت في قراءة ابن حجر سبق أكثر في يعني السؤال وهل في التخريج منهج يعني منهج يعني مذهب كمذهب فقهاء وهل بين طريقة ابن الحجر والشيخ الباني هناك الفرق والاختلاف وبارك الله فيكم. Suaranya agak kurang jelas ya, karena dengar sepotong-sepotong. Kalau tekalam bil Indonesia rubama yakun Allah. Coba diulangi. Intinya yang ditanyakan di sini apa? Apakah di ilmu takhrij ini ada madhab, Ustaz? Ya, madhab Syekh Albani atau Ibn Hajar, Ustaz, gitu. Baik. Tentu ada ciri khas ya. Ada orang-orang yang takhrijnya itu punya kecenderungan misalnya. Ya, cuman kita nggak bisa menyimpulkan itu kecuali setelah kita membaca banyak dari karya si mukharrij ini, sawa'an kana Syekh Al-Albani atau Ibn Hajar atau ghairihima, dan membandingkan. Jadi seperti kecenderungan untuk fihi tasahul fit tashih. Itu kan bagian dari takhrij. Al-Hakim mutasahil fit tashih. At-Tirmidzi kalamuhu fi rijal kama qala Adz-Dzahabi rakhu. Agak kendor. Ya. Ibn Hibban indahu madhab fi tawthiqil majahil. Dan itu akan berpengaruh terhadap hasil
kesimpulannya. Ibn Hibban wa Ibn Khuzaimah kana la yarayani at-tafriq bainal as-sahih wal hasan. Fas-sahih wal hasan indahuma sawa. Nah, ini juga berpengaruh pada penggunaan istilah sahih. Beliau mengatakan sahih Ibnu Khuzaimah, sahih Ibn Hibban. Tapi pasti akan ada hadits hasan di situ. Karena apa? Karena menurut Ibnu Hibban dan Ibnu Khuzaimah, sahih dan hasan itu satu, nggak dibedakan. Siapa yang membedakan? Belakangan. Ya, istilah sahih, hasan, dhaif itu munculnya atau digunakan oleh ulama-ulama belakangan. Tapi menurut Ibnu Hibban dan Ibnu Khuzaimah dan banyak ulama selain mereka, pembagian itu hanya dua, sahih atau dhaif. Nah, hasan itu masuk ke mana? Hasan itu masuk ke sahih. Paham nggak? Misal nih, yang menjadi ciri khasnya Syekh Al-Albani itu taqwiyat al-hadits ad-dhaif bil mutaba'at wasyawahid. Ada kecenderungan hadis yang dhaif itu akan diperkuat oleh Syekh Al-Albani dengan syawahidnya. Nah, ketika beliau mentakhrij syawahid, karena begini, Syekh Al-Albani itu menggarap ribuan hadis. Yang beliau takhrij itu seumur hidupnya itu ada ribuan, mungkin puluhan ribu mungkin. Ya tentunya puluhan ribu kalau dibagi umurnya Syekh Albani, misalnya ini beliau mulai takhrij umur 20-an tahun ya. Beliau hidup usianya 88 tahun. Atau 90 tahun, anak lupa ya. Artinya beliau itu melakukan takhrij selama 60 atau 70 tahun. Menggeluti takhrij. Ini kita bikin perumpamaan. Baik, ada berapa ribu hadis yang ditakhrij oleh Syekh Al-Albani. Misalnya kita mendapati ada totalnya ada 20.000 misalnya. 60 tahun itu kalau dibagi jumlah harinya, kemudian ada berapa ribu, maka setiap hadis itu membutuhkan waktu berapa lama untuk ditakhrij oleh Syekh Al-Albani. Itu akan nanti ketemu mungkin rata-rata beliau menghabiskan waktu untuk mentakhrij satu hadis itu antara sekian hari misalnya. Dan tentunya di zaman beliau belum ada program-program komputer seperti Maktabah Syamilah ya dan lain-lain. Sehingga beliau mengandalkan bongkar-bongkar atau ittila' alal kutub, dan itu akan memakan waktu lebih lama lagi. Pasti itu. Jadi untuk menelusuri satu hadis saja bisa berhari-hari. Cukup lama. Nah, setelah ditemukan program-program komputer yang mempercepat seorang bahis untuk menemukan di mana hadis yang dia cari, maka tentunya dia bisa mencari dalam skup yang lebih luas, satu. Yang kedua, dia punya waktu lebih lama untuk mencermati ada nggak illah-illah tersembunyi yang belum disadari oleh al-mukharrijina qablahu. Paham nggak? Sampai sini paham? Paham tuh, Ustaz. Nah, tentunya ketika misalnya nih, Ana punya waktu 4 tahun untuk menyelesaikan tesis. Tesis Ana isinya cuma misalnya 250 hadis. Dan setiap hari Ana tidak perlu waktu berhari-hari untuk mengumpulkan jalur-jalur hadis itu. Cukup beberapa jam saja Ana sudah tahu semua jalurnya. Dari puluhan atau ratusan kitab hadis, Ana bisa rangkum, Ana bisa kaji, otomatis waktu Ana kan lebih lama daripada waktu yang dimiliki oleh Syekh Al-Albani masalan rahimahullah. Dari sisi ngumpulkan
sanad. Tinggal kejelian dalam ada nggak ilah yang tersembunyi misalnya dari syekh, kemudian ana mendapatkannya, atau sebaliknya. Boleh jadi sebaliknya justru. Ana nggak melihat ilah, ternyata setelah ana cek, oh ternyata ada ilahnya. Lam atanabbah lidzalik. Jadi ini semua mempengaruhi. Tentunya orang yang tidak meneliti terlalu dalam, misalnya dalam mengumpulkan syawahid. Kadang-kadang kalau nggak diteliti mendalam, syawahid itu zahirnya oke, nggak ada masalah. Dhaifnya masih dhaif yang bisa yataqawwa, padahal sejatinya dia itu mungkar. Nah, ada kecenderungan Syekh Al-Albani itu dalam mengumpulkan syawahid, beliau tidak meneliti terlalu dalam. Sehingga yang lumayan suka dikritisi adalah ketika beliau itu menghasankan hadis-hadis yang sebetulnya dhaif. Kenapa dihasankan? Hasan bi syawahidihi. Di sini sering ditemukan ada kritikan terhadap metodologinya Syekh Al-Albani. Karena memang ini derajat yang sangat rentan. Ya. Hasan li ghairihi itu rentan banget didhaifkan. Li'anna fil haqiqah huwa dhaif. Lakin ta'addada turuquhu aw wujidat lahu mutaba'at aw syawahid. Ahyanan hadhil mutaba'at kalau kita nggak detail, dia sepintas dhaif saja. Tapi ketika diteliti lebih dalam, belum tentu dia hanya dhaif, mungkin dia mungkar. Nggak bisa dia memperkuat. Atau ada syawahid dan derajatnya satu level, mungkar juga. Tapi kalau nggak diteliti secara mendalam, nggak kelihatan mungkarnya di mana. Syudzudnya di mana nggak kelihatan. Sehingga cenderung kayaknya ini masih bisa memperkuat. Oh, ketemu lagi syahid yang lain. Wah, kayaknya masih bisa memperkuat ini. Sehingga hasan. Nah, ana sering mendapati ada kecenderungan itu pada Syekh Al-Albani rahimahullah. Wa hadza ijtihadun mashkurun lahu. Wa juhdun yakni azim. Karena beliau melakukan itu di masa masih sangat sedikit orang yang berkecimpung di ilmu hadis dan kitab-kitab hadis banyak yang masih berupa manuskrip, makhtutat, belum ada program komputer, dan beliau menghabiskan puluhan jam di maktabah sampai kadang lupa makan. Nah, sekarang kita enak. Kita bisa mengkritik ini bukan berarti pahala kita lebih besar, belum tentu. Bahkan jauh lah. Cuman kalau kita bicara adakah perbedaan metodologi, bisa jadi ada. Tapi bukan berarti beliau punya madhab sendiri. Enggak. Ya, itu kan hasil ijtihad. Pada dasarnya beliau mengikuti kaedah dalam ilmu hadis, namun kejelian seseorang itu beda-beda. Dan kadang juga beliau cenderung mengikuti kalam al-Hafidz Ibn Hajar fit Taqrib. Kama qala fit Taqrib. Kama qala fit Taqrib. Itu sering kita temukan dalam takhrijnya Syekh Al-Albani. Padahal takrib itu takrib, ya, ini itu kalamun am. Jadi apa ya istilahnya, perawi ini ada yang mentautsik, ada yang mentajrih, kemudian secara umum ditimbang-timbang sama Ibn Hajar, kesimpulan umumnya dia itu soduk. Tapi apakah dalam setiap hadis dia itu soduk? Belum tentu. Mungkin dalam hadis tertentu dia itu dhaif, karena apa? Dia salah di situ. Khas li hadzal hadits akhta'a fihi. Fala yuqal annahu saduqun fi kulli hal. Walakin karena sulit ya, kita kalau ingin mentahqiq setiap riwayat itu kita perlu waktu yang sangat panjang. Jadi kadang-kadang karena banyaknya PR yang dia harus kerjakan, cenderung ada kecenderungan khalas, Anda ikutin aja deh kesimpulannya Al-Hafidz Ibn Hajar. Kesimpulan umumnya huwa saduqun. Saduqun rubbama akhta', masih bisa dah dihasankan hadisnya. Tapi ketika ditadqiq, diteliti lebih dalam, la huwa huna khalaf. Fi hadzal hadits huwa qad khalaf. Jadi nggak bisa diterima misalnya. Hadza yahsul aidan. Jelas enggak? واضح. Baik.
ما الذي بقي معنا؟ التخريج، تطور التخريج. نعم، هذا المبحث الثالث وهو الأخير لدرسنا اليوم. يقول المبحث الثالث في نشأة علم التخريج وتطوره. قال إن علم التخريج على هذا النسق الذي نراه اليوم, dengan bentuk yang kita lihat hari ini, lam yakun walidas sudfah, tidak muncul tiba-tiba, bukan mendadak dilahirkan, wala jadidal fikrah, dan bukan ide yang baru, bal kana nasyi'an an hajatin badat fi ufuqit tadwini lis sunnah, tapi itu muncul karena adanya kebutuhan dalam dunia pencatatan hadis, tadwin, wal istishhad biha, dan dalam dunia berdalil dengan sunnah, wat tasnif fiha, atau mengumpulkan sunnah, mendokumentasikan sunnah. Ya, dalam proses pendokumentasian sunnah-sunnah Nabi dan berdalil dengan sunnah Nabi, muncullah desakan untuk adanya takhrij. Karena hadis ini nyebar di mana-mana, kita tidak tahu derajatnya seperti apa. Wa takhtalifu hadhihi al-hajatu bi ikhtilafil waqti alladhi tusannafu fihi ulumus sunnati wa tudawwan. Ya, dan kebutuhannya itu mengikuti perkembangan waktu dan tempat di mana ilmu tentang sunnah Nabi itu dibukukan. Waqad badat bawakiru ilmi takhrij ibban al-asr al-dhahabi lit-tadwin. Mulai takhrij itu, ilmu takhrij, cikal bakalnya itu dimulai pada masa keemasan penyusunan kitab-kitab hadis, yaitu di abad ketiga. Ya. Wa ta'lifihi wa tamyizi sahihi min saqimihi, jadi munculnya kitab-kitab hadis yang al-ummahat as-sittah aw at-tis'ah itu kan kebanyakan di abad ketiga. Ya. Kecuali Muwatta di abad kedua. Tapi selain al-Muwatta semuanya muncul di abad ketiga. Itu adalah masa keemasan ilmu hadis. Nah, takhrij itu sesaat setelah itu baru mulai cikal bakalnya muncul. فالمحدث في السابق لا يصير ماهرا في الرواية عالما بصحيح الحديث من سقيمه مطلعا على علله حتى يروي الحديث من وجوه مختلفة. Dulu seorang muhaddits tidak dianggap mahir dalam meriwayatkan hadis, tahu mana sahih mana dhaif, tahu mana ilah-ilahnya, kecuali setelah dia meriwayatkan satu hadis dari banyak jalur yang berbeda, dengan sanad-sanad yang berlainan, wa riwayatin muta'addidah, fal hajatu litakhrij fi dzalika al-ahd mawjudah. Jadi kebutuhan untuk takhrij itu sudah ada sejak zaman dahulu, lakin akhadat madharan munasiban li tilka al-huqbati min az-zaman. Tapi ya bentuknya sesuai dengan yang dibutuhkan pada masa itu. Karena mereka masih banyak penghafal hadis dan kitab-kitab hadis belum seluruhnya dibukukan. Jadi takhrijnya itu lebih sederhana daripada yang hidup di belakangan saat penghafal hadis sudah mulai berkurang dan kitab-kitab hadis sudah banyak yang dibukukan. Jadi orang mengandalkan apa yang tertulis dalam kitab, bukan lagi mengandalkan hafalannya. Sehingga perlu ada yang mengorek apa isi kitab-kitab itu. Hadis ini adanya di mana gitu. فيكفي عند إرادة تخريج حديث ما أن يشار إلى أنه يروى عن فلان وعن فلان من الصحابة أو التابعين كما فعل الترمذي. ولعل أول من يمكن أن ننسب إليه نشأة هذا العلم وتأسيسه هو الإمام أبو عيسى الترمذي في كتابه الجامع يعني سنن، حيث يقول عقب الأحاديث التي يوردها fil babi wa fil babi an fulan wa an fulan. Jadi beliau menyebutkan syawahid
ketika menyebutkan bab ma jaa fi sifati wudu'in nabi. Karena masalah hadis Utsman bin Affan. Thumma qala wa fil babi an fulan wa fulan wa fulan wa fulan, artinya dalam bab ini masih ada hadis-hadis yang lain dari sahabat-sahabat yang lain. Ini masih dianggap sebagai cikal bakalnya takhrij. Karena apa? Kok nggak disebutkan kenapa matannya seperti apa, sanadnya bagaimana? Karena para penghafal hadis masih banyak di situ di masa itu. Ketika disebutkan ada hadisnya fulan dalam bab ini, mereka udah langsung ingat sanadnya kayak apa, matannya kayak apa. Jadi belum perlu ada takhrij yang mendetail. Fasani'u hadza binisbati lidzalika alwaqt yu'addu takhrijan. فالعلماء عندما أخذوا في التأليف في أبواب السنة النبوية وتصنيف العلوم فيها احتاجوا إلى الاختصار وعدم التطويل خشية السآمة وقصور الهمم. Ya, mereka tidak ingin orang-orang jadi bosan karena terlalu panjang penjelasannya. Jadi sengaja mereka bikin ringkas. ولما كانت كتبهم تعد في جانب ما يروى في الباب من روايات مختصرة كانت الحاجة ماسة إلى الإشارة إلى من رواه من الآخرين فكان منهج الترمذي هذا يعد تخريجا. Jadi berhubung kitab-kitab hadis yang mereka susun, yang disusun oleh ulama-ulama salaf itu, kalau dibandingkan dengan jumlah riwayat yang mereka hafal, itu banyakkan jumlah riwayat yang mereka hafal. Sehingga kitab-kitab hadis mereka itu sebetulnya adalah mukhtasar dari hafalan-hafalan mereka. Sehingga ketika At-Tirmidzi ingin melakukan takhrij, dalam kitab yang itu sejatinya adalah mukhtasar, maka yang pas adalah takhrijnya juga mukhtasar, yaitu dengan isyarat tadi. Paham nggak? Faham tuh ya syabab? Atau ana ulang? Perlu diulang? Contohnya Al-Bukhari يقول عن نفسه حفظت 100,000 حديث صحيح و200,000 حديث غير صحيح. هذا كلام البخاري. Ana menghafal 100.000 hadis sahih dan 200.000 hadis yang tidak sahih. Baik, yang beliau sebutkan dalam Sahih Bukhari ada berapa ribu? Total general dengan semua pengulangannya, termasuk mu'allaqatnya, termasuk asarnya, nggak nyampe 10.000. Hanya 9.000 sekian ratus. Adapun hadisnya tanpa pengulangan hanya 2.500 sekian. 2.512 hadis kalau nggak salah. Artinya kitab Sahih Bukhari itu mukhtasar, ringkasan dari riwayat-riwayat yang dihafal oleh Al-Imam Al-Bukhari. Sampai sini paham? Wa hakadha At-Tirmidzi fi sunanihi wa Muslim fi sahihi wal Imam Ahmad fi musnadihi. Semuanya itu mukhtasar dari hafalan-hafalan mereka. Hafalan mereka lebih luas dari itu. Oleh karena itu, ketika mereka ingin melakukan takhrij, ya pasnya, cocoknya adalah takhrijnya mukhtasar. Wong kitab induknya aja mukhtasar, takhrijnya malah mutawwal. Ngapain ditakhrij mutawwal? Lah wong tujuan utamanya mereka itu membuat kitab itu biar nggak kepanjangan. Karena sudah mulai ada orang-orang yang himmahnya itu melemah di masa itu. Himmah untuk menghafal hadis tidak sekuat sebelumnya. Sehingga perlulah hadis itu dikumpulkan dalam kitab-kitab yang cenderung itu ringkas. Sehingga yang sesuai ketika At-Tirmidzi ingin melakukan takhrij di masa itu adalah sekedar isyarat wa fil bab an fulan wa fulan wa fulan
fulan wa fulan. Beliau pilihkan yang paling sahih dalam bab itu, yang paling masyhur beliau cantumkan dengan sanadnya. Syawahidnya beliau singgung dengan wa fil babi an fulan wa fulan wa fulan. Wadih? Fakana manhaj at-Tirmidzi hadha yu'addu takhrijan. Baik. Wa nasabna ilaihi nash'ata hadzal ilm ma'a wujudihi fi kalam al-a'immati as-sabiqin lahu wa fi waqtihi li'annahu huwa alladhi iltazama bihi kamanhajin ittaba'ahu fi kitabin yurwa an. Nah, mengapa kita sandarkan cikal bakal kemunculan ilmu takhrij ini kepada Imam At-Tirmidzi, padahal istilah wa fil babi an fulan wa fulan itu juga ada dipakai oleh ulama lain yang lebih dulu dari At-Tirmidzi atau yang sezaman dengan At-Tirmidzi. Kenapa kok disanakan kepada At-Tirmidzi? Jawabannya karena beliau menjadikannya sebagai metodologi beliau, manhaj baku beliau dalam sunannya. Adapun yang lain itu sesekali, sehingga nggak bisa dikategorikan sebagai manhajnya melakukan hal itu. Dia hanya sesekali melakukan hal itu, sehingga lebih tepat kalau dikatakan At-Tirmidzi lah ya, cikal bakalnya ilmu takhrij itu muncul di tangannya Al-Imam At-Tirmidzi. Fakana buzughu fajr at-takhrij fi i'tibarina ala yadayhi rahimahullah. Wa min jihatin ukhra nara fi dhalika al-'ahd fama ba'du ihtimam al-muhaddithin bi talabi 'ulu al-isnad. Kita juga menyaksikan di masa itu maupun masa-masa berikutnya adanya perhatian dari muhadditsin untuk mengejar sanad-sanad yang alin, yang tinggi, yang pendek. Wazdada dzalika ibana zuhuri kutubis sunnatis sahihah. Dan itu muncul setelah munculnya kitab-kitab sunnah sahihain, ya, sahih Al-Bukhari wa sahih Muslim. Haitsu bara al-a'immah bi tasnifil mustakhrajat. Itu dibuktikan dengan munculnya sejumlah imam ahlul hadis yang menyusun kitab-kitab mustakhrajat ala sahihain. Jadi al-mustakhraj itu artinya misalnya Al-Bukhari meriwayatkan innamal a'malu binniyat dari jalur gurunya yang namanya Abdullah bin Zubair Al-Humaidi. Al-Humaidi dari Ibnu Uyainah dari Yahya bin Sa'id Al-Ansari dan seterusnya. Apa yang dilakukan oleh Sahibul Mustakhraj? Sahibul Mustakhraj ini berusaha mencari ada enggak sanadnya yang dia miliki yang lebih pendek daripada sanadnya Bukhari. Tapi masih ketemu dengan sanadnya Bukhari di syekhi-syekhihi misalnya. Kalau dia punya sanad misalnya dari misalnya Abu Nuaim, dia punya mustakhraj ala Sahih At-Tirmidzi misalnya, ala Sahih Al-Bukhari. Dalam mustakhrajnya Abi Nuaim ini, Abu Nuaim meriwayatkan langsung misalnya dari Sufyan bin Uyainah. Berarti kan sanadnya dia lebih tinggi daripada sanadnya Al-Bukhari. Ya, Al-Bukhari nggak langsung dari Ibnu Uyainah, tapi pakai perantara Abdullah bin Zubair Al-Humaidi. Jadi ketika misalnya Abu Nuaim itu punya sanad yang lebih tinggi dari Imam Bukhari, maka dia akan sebutkan. Itu namanya mustakhraj. Sawa'an ala sahihain aw ala ahadihima. Talaban li'uluwil isnad walil ittila' ala alfadhin mazidatin sahihatin wa mufidah. Apa tujuan ditulisnya kitab-kitab mustakhrajat? Pertama, untuk mencari sanad yang lebih tinggi. Kedua, untuk mengetahui adanya tambahan-tambahan lafadz yang sahih dan memberikan faedah-faedah baru. Sebelumnya kita tidak tahu, setelah kita lihat dari mustakhraj, oh ternyata ada penjelasan tentang sababul wurudnya hadis, tentang perawi yang di sini mubham, di sana dijelaskan, ya, atau an-anatul mudallisnya ada tasrih bis sama' dan seterusnya. Itu bisa ditemukan dalam kutub al-mustakhrajat. Dan itu membantu kita untuk memahami nas hadis dan menyimpulkan
ahkam. Tu'in ala fahmi an-nass wal istinbat minhu wa talaban liz-ziyadati fi quwwati al-hadits bi ta'addudi turuqihi wa kathratiha. Jadi ini juga termasuk bentuk takhrij, ya. Tasnif al-mustakhrajat itu nau' min anwa'it takhrij fi dzalika zaman. Di abad keempat kira-kira itu mulai bermunculan. Faburuzu tilkal hajat fi dzalikal waqt adda ila zuhuril mustakhrajat allati tu'tabaru aidan madharan min madhahirit takhrij fi tilkal huqbah. Jelas? Ila huna? Wadih ya syabab? Ana sudah berusaha maksimal untuk menerjemahkan tuh ya. Alladzi lam yafham ba'd yasta'in billah. Yad'u Allah an yufahimahu iyyah. Kama ihtamma ghairu wahidin minal ulama bi jam'i ahadits sahabiyyin aw tabi'i. Jadi intinya, kesimpulannya, takhrij itu berkembang maknanya. Paling awal muncul dalam bentuk apa? Dalam bentuk kalam Tirmidzi wa fil babi an fulan wa fulan wa fulan wa fulan. Ya, kemudian bentuk keduanya adalah zuhur al-mustakhrajat. Ya, ini kesimpulannya nih. Tatawwara ila zuhur al-mustakhrajat. Ma hiya al-mustakhrajat? Ya, al-mustakhrajat itu kitab-kitab yang penulisnya menggarap salah satu kitab. Imma sahih al-Bukhari atau sahih Muslim atau kilaihima. Dengan cara apa? Dia mencarikan riwayat yang lebih a'la isnadan dari riwayatnya al-Bukhari, tapi masih ketemu dengan sanadnya Bukhari. Kemudian dia akan sebutkan tambahan-tambahan, fawaid isnadiyah wa matniyah. Nah, itu termasuk bentuk takhrij. Jadi mustakhrajat itu termasuk bentuk takhrij. ثم قال كما اهتم غير واحد من العلماء بجمع أحاديث صحابي أو تابعي. Ada lagi bentuk takhrij yaitu mengumpulkan hadis-hadisnya sahabat tertentu atau tabi'in tertentu. Wa summiya amaluhum hadza takhrijan. Nah, upaya mereka itu juga dinamakan sebagai takhrij. Contohnya Musnad Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma takhrij Abi Umayyah at-Tarsusi. Jadi Abu Umayyah mengumpulkan hadis-hadisnya Abdullah bin Umar dan itu dianggap sebagai bentuk takhrij. Thumma Musnad Umar bin Abdul Aziz rahimahullah takhrij Ibnul Baghandi. Idzan at-takhrij huna bimakna ايش؟ أجيبوا. يا شباب التخريج هنا بمعنى ايش؟ جمع أحاديث صحابي أو تابعي. أحسن. عبد الله بن عمر صحابي وعمر بن عبد العزيز تابعي. فجمع أحاديث هذا أو ذاك يسمى ايش؟ تخريجا. Ini juga pada abad ketiga sebagian dan abad keempat ya. Abu Umayyah hadza fi al-qarn ats-tsalits wa Ibn al-Baghandi fi qarn ar-rabi'. Wa min janibin akhar tadtarru ba'du halatil murtahilin. Ada kalanya para ahlul hadis yang harus merantau mengembara ke sana kemari itu terdesak, terpaksa. Mereka harus pilih-pilih hadis gurunya. Antum rakizu ma'ilan. Mathalan, ana syekh li lakum mathalan. Ana arwi ahadith. Wa antum tarwuna anni ahadithi. Wa lakum syuyukhun akharun. Mathalan, عندكم في جنبر هناك شيخ بشري وشيخ نور خالص وشيخ آية الله. طبعا أحاديثي وأحاديث هؤلاء. Jadi gini, pasti ada hadis-hadis ana yang juga diriwayatkan oleh yang lain-lainnya. Misalnya ada hadis, ana punya 1000 hadis. Dari 1000 hadis itu antum bisa dapatkan mungkin
900 diantaranya pada, entah mungkin sebagian ada pada Ustadz Ayat, atau ada pada Ustadz Bishri, atau pada Ustadz yang lain. Tapi ada mungkin 100 hadis yang hanya ana yang riwayatkan. Nah, bagi orang-orang yang masa pertemuannya itu dengan ana itu singkat, dia akan berusaha mengumpulkan hadis-hadis yang itu eksklusif, cuman ada di ana kan? Paham tuh? Ya, wa illa apa pentingnya gitu antum dengar dari ana, semua ada di tempat lain. Kan nggak ada yang spesial kalau seseorang meriwayatkan dari salah seorang syekh yang dia sudah jauh-jauh datang ke sana, tapi semua hadis yang ada di syekh itu ada di tempat lain, kan sama aja gitu, nggak ada yang spesial. Makanya kadang-kadang ba'dul murtahilin fi talabil hadis itu akan cenderung memilih dari sekian banyak hadis yang dia catat, dia dengar dari gurunya itu, dia pilih yang itu tidak dia temukan dari guru yang lain. Maka dikhususkan ditulis namanya muntakhabat atau al-intikhab. Fahim Tom? Fahim ya Ustaz. Hada huwa. Fa al-intiqa' 'ala asy-syuyukh wal intikhab 'alaihim min hadithihim bitajannubil mu'ad min riwayatihim. Yang sudah terulang-ulang, sudah pernah dia dengar dari yang lain, nggak akan ditulis dalam muntakhab. Wa khasatan idza kana al-muhadditsu mukthiran. Apalagi kalau muhadditsnya ini banyak hadisnya, pasti juga banyak pengulangannya. Apalagi kalau dia ini jarang-jarang mau berbagi hadis. Naam, yujad ba'dul muhadditsin, dia pelit untuk nyampaikan hadis. Dan pelitnya itu karena ada alasan. Imma dia lihat tulabnya ini hanya sekedar banyak-banyakan hadis, ya, bukan mencari hadis untuk ibadah, untuk bertakwa, tapi hanya untuk pamer misalnya, maka dia nggak mau gampang-gampang memberikan hadis. Yujad minal muhaddisin man kana muta'assiran. Jadi kalau kebetulan dia mendatangi guru yang muta'assiran fir riwayah, maka dia akan pilih-pilih banget. Ya, sudah jarang dia mau ngasih hadis, maka ketika dia ngasih hadis dicatat yang benar-benar spesial. Wa kana talib minal waridin al-ghuraba, apalagi kalau si talibnya ini bukan min ahli baladis syekh, nggak tinggal satu kota sama gurunya, dia datang dari luar sehingga temponya cuma sebentar. La yumkinuhu tulul iqamah was-sawa. As-sawa itu al-muqam. Wa indaha yaqsud ila takhayyuril asanid al-aliyah. Maka dia akan pilih yang paling a'la isnadan, awdah turuqan, wa asah riwayatan ila akhirih. Kay la yadhhab waqtuhu fit turrahat. Supaya waktunya tidak habis untuk hal-hal yang enggak penting. Min tatabbu'il abatil wal mawdu'at wa tatallubil gharaib wal munkarat. Jadi ini juga termasuk madhar min madhahir at-takhrij. Idzan ma huwa al-madhhar ats-tsalits ya syabab? Nasitum. Ar-rabi' wal tsalits. Ar-rabi' wal tsalits. المنتخبات. Al-muntakhabat. Al-madhhar al-awwal الإشارة إلى أحاديث الباب. هذا المظهر الأول. وفي الباب عن فلان وفلان وفلان. والمظهر الثاني المستخرجات. والمظهر الثالث جمع أحاديث صحابي أو تابعي في مكان واحد. والمظهر الرابع الانتخاب على الشيوخ. المنتخبات أو الانتخاب على الشيوخ. طيب. كل أولئك كان من مظاهر التخريج في القرنين الثاني والثالث. إذن هذه المظاهر الأربع في القرنين الثاني والثالث مع استمرارها إلى القرنين الرابع والخامس. إذن بداية هذه المظاهر في القرنين الثاني والثالث
kayaknya salah ya, bukan qarnain tsani wa tsalits. الثالث والرابع المفروض. الثالث والرابع هذا خطأ. الثاني itu berarti 101 sampai 199. Itu namanya al-qarn tsani. فالصحيح أنه في القرنين الثالث والرابع ليس الثاني والثالث. مع استمرارها إلى القرن الرابع والخامس ماشي. ومن أبرز الذين حفظ لنا التاريخ في القرن الرابع الهجري أنهم صنفوا في تخريج الأفراد والغرائب الحسان الإمام أبو الحسن علي bin Umar ad-Daruqutni. Ini beliau juga termasuk yang melakukan intikhab, ya. Jadi hanya mencantumkan hadis-hadis yang gharib, al-gharaib wal afrad, hadis-hadis yang fard. Bukan berarti beliau yang pertama, tapi termasuk yang paling terkenal. Yani huwa masbuq sabaqahu Imam Ahmad wa Ibn Ma'in wa Ibn al-Madini wa Ibn Abi Shaybah, walakin beliau mengkhususkan yang gharib dalam satu musannaf. كذلك من أمثلة هذا تخريج حديث أبي إسحاق إبراهيم بن محمد بن يحيى المزكي النسابوري عن شيوخه. Ini berarti intikhab ya. تخريج الفوائد المنتقاه لأبي بكر محمد بن عبيد الله الكاتب الكوفي, ini juga termasuk muntakhab. وله غير ذلك تحت اسم الفوائد المنتخبة. كذلك من ألف, ini semua للدارقطني ya, semua للدارقطني. وممن ألف في تخريج الأفراد الحسان والفوائد المنتخبة في القرن الخامس الهجري adalah الخطيب البغدادي أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الذي أثر المكتبة الإسلامية بمصنفاته, فنجد من بين ما حفظ لنا منها نحو من 9 كتب. Beliau sampai menyusun 9 kitab yang semuanya adalah takhrijul fawaid al-hisan. Jadi intikhab semua ini masuk kategori intikhab. Minha juz'un fihi ahadits Malik bin Anas Awali, al-fawaid al-muntakhabat sihah al-Awali. Ini semuanya matbu'. Kadzalik berikutnya ada Al-Baihaqi. Nanti antum bisa baca sendiri ya. Di Al-Baihaqi wa ghairuhum. طيب الكلام يطول والوقت قد انتهى, فبإمكانكم أن تقرأوا هذا المبحث بأنفسكم وأنا سأضع الكتاب في المجموعة. لعلنا نكتفي بهذا يا شباب, والله تعالى أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Barakallahu fiikum.